Jadi nanti 2. Ya, jadi tadi pertanyaannya untuk yang hipotesis kedua ya. Benar ya? Halo? Tes, tes. Iya, Pak. Ya, yang tanya siapa? Mbak Indah. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan Mbak Indah. Pak, hipotesis kedua kenapa sih Pak? Ketika tingkat suku bunga naik, harga-harga kok naik? Di hipotesis kedua ya ini, bukan hipotesis pertama. Ya, tadi kan hipotesis pertama kan, ketika tingkat suku bunga naik, ya kan, jumlah uang beredarnya turun karena masyarakat diasumsikan konsumsi naik dan tabungan naik sehingga harga-harga turun karena JOB turun. Itu hipotesis 1, teorinya Keynes. Hipotesis 2, kita ngelihat dari sisi produksi, gitu ya. Produksi butuh uang. Benar nggak? Halo? Betul, Pak. Benar kan? Betul. Uang, modal uang atau financial capital, tadi kan kita udah jelasin tuh, kita udah cari bareng-bareng, udah kita analisis bareng-bareng dengan semua source pengetahuan yang kita punya saat ini. Yang pertama tadi apa? Dari investasi. Baik investasi dari pengusahanya atau orang lain yang berinvestasi. Yang kedua dari apa? Hutang. Utang. Yang ketiga dari hibah. Hibah. Ya kan? Tadi udah jelasin perbedaannya. Kalau investasi, kalau usahanya bangkrut, nggak wajib ngembaliin. Tapi kalau untung, bagi hasil, itu investasi. Kalau utang, kalau bangkrut atau untung harus bayar, tapi nggak harus bagi hasil. Tapi ada harganya di situ. Harganya apa? Tingkat suku bunga. Itu untuk hutang. Paham? Paham, Pak. Nah, kalau hibah, mau untung mau rugi nggak harus balikin, nggak harus balik hasil, nggak ada bunganya, itu hibah. Jelas ya. Nah, ketika tingkat suku bunga naik, terjadi harga-harga naik ketika ekonominya, modal uangnya didominasi oleh utang. Paham? Paham, Pak. Ngerti ya? Ketika ekonomi didominasi modal uangnya dari hutang, sehingga dampaknya ketika tingkat suku bunganya naik, modal keuangan naik. Modal keuangan itu sendiri digunakan untuk apa? Proses produksi. Produksi. Sehingga biaya produksi naik atau turun? Kalau modal, Naik. 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 biaya modal naik. Naik kan? Naik. Kalau biaya produksi naik, harga naik atau turun? Naik. 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 Ya udah. Berarti itu hipotesis kedua. Udah cukup jelas, Mbak Indah? Jelas ya? Paham, paham, Pak. Ya, Paham ya? jadi penekanannya di hyperbola itu karena modalnya yang Biaya ada modal, suku Mbak. bunga Biaya di modal. hutangnya itu ya, Pak. Ya, biaya modalnya naik. Ketika ekonomi didominasi oleh utang, itu sangat sensitif sekali dengan apa? Tingkat suku bunga. Bisa jadi tingkat suku bunganya dinaikkan, bukannya harga-harga turun, malah apa? Naik. Harganya naik. Ya, paham di sini. Paham, Pak. Ngerti kan? Kenapa di kelas kita modal itu dibagi berapa? 3. Tiga. Mungkin di kelas lain, di ekonomi konvensional itu jadiin satu modal ya hutang. Tapi di kelas syariah dibagi. Ngerti? Ngerti bedanya? Di sini sudah ketahuan nggak bedanya moneter Islam sama moneter konvensional? Tahu bedanya? Tahu nggak? Dari konseptualnya tahu nggak bedanya? Paham, Pak. Paham ya? Karena Ya. apa? Ketika ekonomi didominasi oleh modal yang berasal dari utang, itu beresiko. Sehingga yang disarankan di mana? Ekonomi didominasi oleh investasi. Investasi. Paham di sini? Atau kalau nggak gitu dari hibah. Hibah. Udah. Clear ya di sini? Jelas ya? Terus terkait, kenapa kok bagi 2?
Kenapa kok nggak seperti yang teman-teman baca di buku? Mungkin teman baca di buku, produksi itu fungsi dari apa? Capital and labor. Tapi kita pikir ulang lagi. Ternyata dalam proses produksi itu bukan jumlah manusianya, bukan jumlah labornya, tapi ada kualitas manusia di situ yang disebut dengan human capital. Termasuk entrepreneurnya atau yang punya usaha itu adalah bagian dari human capital. Ngerti? Paham nggak? Ya. Jadi ada financial capital untuk membeli segala sesuatu di luar apa? Unsur manusia. Karena bisa jadi human capital itu gratis. Kok iso? Dirimu sendiri yang bekerja. Kok bisa? Mungkin keluargamu yang dimana dia nggak butuh uang, cuma pengen bantuin kamu. Bisa jadi. Kenapa disebut dengan human capital? Karena apa? Karena kita menghargai manusia. Manusia itu bisa dibeli nggak? Enggak. Enggak. Kita nggak bisa beli pengetahuan orang. Kita nggak bisa beli experience orang. Kita nggak bisa beli perasaan orang. Bisa nggak kita beli perasaan orang? Nggak bisa. Kita nggak bisa beli cinta kasih orang. Nggak bisa. Pokoknya semua yang melekat sama manusia itu nggak bisa dibeli. Sehingga terkadang tidak mendukung financial capital. Maka disebut dengan human capital. Cukup jelas? Cukup jelas, teman-teman? Jelas, Pak, Pak. saya mau Jelas tanya. ya? Ada lagi yang ditanyakan? Saya mau tanya, Pak. Oke, monggo. Dari dua hipotesis yang disebutkan tadi, itu kan berarti variabel yang terpenting itu adalah hutang ya, Pak. Karena kan itu Bukan hutang. oh Kita nggak ngomong variabel terpenting nih. Ini kebetulan kita ngomong tadi kebijakan moneter. Salah satu instrumennya apa tadi? Tingkat suku? tingkat suku bunga. Ya, tingkat suku bunga. Maka kita fokusnya di situ, Mbak. Bukan hutang yang terpenting, enggak. Justru hutang itu justru membahayakan ekonomi. Ketika perekonomian didominasi oleh hutang, itu sangat sensitif dengan tingkat suku bunga. Paham di sini? Paham, Pak. Oh iya, Pak, mau Ngerti ya? tanya, Pak. Nggih, monggo. Kalau di hipotesis yang pertama tadi, kan kalau suku bunga naik, maka uang yang beredar itu akan semakin menurun dikarenakan tabungannya naik dan konsumsi akan menurun, yang Ya, membuat UB, Mbak, UB. harga-harga Jumlah uang beredar turun. iya Nah, menurun, yang membuat harga-harga di pasaran itu juga menurun, ya, sehingga inflasi diharapkan turun. dapat Itu menurun. asumsinya, Mbak ya. Iya, untuk yang Asumsinya. hipotesis yang kedua itu kan kalau suku bunga naik, maka eh, harga-harga itu akan naik, terus juga apa namanya, uang yang beredar juga akan naik, kan gitu ya Pak ya? Enggak, yang hipotesis kedua kita nggak ngomong uang beredar, Mbak. Hipotesis kedua, kita nggak ngomong uang beredar. Ya kan tadi jelas ya. Hipotesis yang kedua itu kenapa ketika suku bunga naik, harga-harga naik karena biaya modal Oh ya, biaya produksi ya Pak ya? naik. Ya, jadi Ya. di hipotesis kedua tidak ngomong tentang jumlah uang beredar. Hipotesis yang pertama tidak ngomong tentang biaya modal. Paham? Sehingga menggunakan logika yang berbeda. Logika berbeda, asumsi yang berbeda, kesimpulannya berbeda. Hipotesis satu, ketika tingkat suku bunga naik, harga-harga turun. Asumsi atau hipotesis satu. Hipotesis dua atau asumsi kedua, ketika tingkat suku bunga naik, harga-harga malah naik. Kedua hipotesis itu memiliki asumsi dan logika yang berbeda. Paham? Ngerti di sini? Jadi nanti teman-teman nulis artikel, nulis skripsi, bangun hipotesisnya kayak gitu ya.
Jadi hipotesis itu, bahkan hipotesis kamu itu apa, logikanya apa, asumsinya apa, gitu. Paham sampai sini teman-teman? Ingat ya, tadi itu hanya asumsi loh ya. Realitasnya nanti diteliti lagi di lapangan. Ngerti sampai sini? Ngerti mboten? Ngerti, Pak. Ngerti ya. Ada lagi pertanyaan? Saya mau tanya, Pak. Oke, monggo. Perihal artikel itu apa boleh cuma pakai dua penelitian terdahulu yang beda risetnya? Maksudnya gap risetnya itu pakai dua penelitian gitu. Apa boleh itu, Pak? Tidak jadikan apa Kamu namanya bisa penelitian? pakai artikel berapapun, Mas. Bisa kamu pakaikan sebagai artikel rujukan namanya, ya. Akan tetapi untuk menulis, kamu pasti butuh mencitasi banyak artikel. Ngerti, Mas Oh Didi? iya, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Misalkan nih, kamu tentang mau jelasin kayak hipotesis 1, itu udah berapa artikel untuk ngembangin hipotesis 1? Kan banyak. Iya, Pak. Benar nggak? Hipotesis 2, banyak lagi. Apa ini dikembangkan sama entrepreneurship yang tadi? Makin banyak kan? Paham? Paham, Pak. Kalau kamu merujuk dua artikel sebagai rujukan dua utama, nggak apa-apa rujukan artikel utama, tapi kamu butuhkan artikel yang lain untuk kamu citasi, memperkuat hipotesis kamu. Ngerti ya sampai sini ya? Paham, Pak. Paham. Wes, ini minggu depan aku minta kalian mengumpulkan minimal 20 artikel, bukan mengumpulkan di saya ya, tapi kalian bikin tabel ya, tak bikinin tabelnya, bentar. Tak share screen ya. Nanti tak share. Ini kan juga tak rekam toh, jadi kalian kalau lupa bisa lihat lagi. Ya. Oke, pertama kalian bisa bikin tabel, saya pakai Excel monggo, pakai Word monggo, ya. Yang pertama di sini ada nomor, kedua di sini ada penulis, ketiga di sini ada tahun, keempat di sini metodenya apa, kelima di sini hasil atau kesimpulannya apa. Kamu boleh ambil hasilnya atau kesimpulannya, ya. Ini ya. Ini kamu terusin aja terus. Jadi di sini nomor artikel pertama misalkan ya. Terus di sini penulisnya siapa, ya. Terus tahun berapa gitu. Terus metodenya apa yang dipakai oleh penulis itu, hasil ini aku bilangnya atau ya, bukan dan. Ngerti nggak bedanya atau sama dan? Tahu nggak bedanya? Kalau atau itu gimana maksudnya? Terserah milih yang mana. Betul. Kalau dan, Harus keduanya. nah ini aku ngomongnya atau ya. Paham ya? Wes kayak gini. Nanti ditulis nih sampai 20, 1, terus 2 gitu ya. Sampai 20. Udah itu aja dulu untuk minggu depan. Terus minggu depan ini tugas tiap kelompok loh ya, bukan individu. Minggu depan kelompok 1 share screen, terus habis itu belajar nulis, gitu ya. Jadi minggu depan kita udah start mulai nulis. Oke? Oke ya, sampai sini ya. Ya, Pak. Ini tak simpen, tak share di chat, nanti downloadan. Berarti minggu depan itu artikelnya berarti, Pak ya? Minggu depan bikin tabel ini dulu aja. Tak Oh, ajarin tabel nulis tabel doang. dulu. Wis gitu ya. Biar kalian nulisnya bener, nggak ngawur, nggak copy paste. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Minggu depan agendanya pertemuan minggu depan. Aku yang bikin aku bener-bener berat banget untuk offline itu karena nggak bisa share screen kayak gini. Kalau share screen kayak gini kan enak. Nah, kalau misalkan nanti offline, aku minta tolong ketua kelas nanti nyiapin laptop ya, di-download KB atau di copy KB tabelnya teman-temannya, nanti di-searchin satu persatu di kelas ya. Gitu ya. Paham? Karena kalau offline, kalau tak parani satu-satu, ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop, susah koreksinya. Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti, Pak.
Jadi ya, terus siapin juga pakai data untuk mengantisipasi kalau internet di kampus down atau lemot ya. Kita pakai data. Gitu ya. Kalau bagus internetnya ya bagus, kalau enggak ya kita pakai data ya. Nah, gitu ya. Kenapa kok kelas sama aku lebih nyaman online? Karena share screen. Kalau offline itu merepotkan jujur. Offline tuh merepotkan. Gitu ya. Ya, tak share ya di chat. Nah, ini kamu kamu download. Oke, teman-teman, aku rasa udah cukup untuk hari ini ya. Minggu depan tolong ya di sini siapapun itu siapin laptop 1 untuk share screen untuk antisipasi kalau misalkan ada apa-apa di kampus. Karena jangan sampai saya jauh-jauh ke kampus, terus sampai kampus aku nggak bisa ngasih kamu apa-apa. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, saya butuh 2 orang yang komitmen di kelas ini untuk mengantisipasi hal terburuk yang mungkin terjadi di kelas offline. Boleh? Siapa sukarelawan yang sukarela membawa laptop, terus mengcopy kerjaan teman-temannya untuk di-share screen di kelas minggu depan? Ada yang bersedia? Saya, Pak. Baik, Mbak Indah ya. Satu lagi. Saya, Pak. Baik, sama Mbak Tasya ya. Baik, terima kasih Mbak Indah sama Mbak Tasya. Mohon minggu depan dibawa laptopnya. Terus tugasnya teman-teman diminta ya. Kamu minta soft copy-nya saja. Via WA kan bisa. Ini udah di-download yang tak kirim filenya? Sudah. Ya, ya wes kalau gitu tak akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.